Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV. Hari ini Chandra mencoba untuk wawancara dengan seseorang alumni kita, yaitu alumni dari SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading yang luar biasa. Dan ini di sini ada dua buah koper yang lumayan besar, dan ini mau kemana ya? Nanti langsung kita tanya-tanya saja ke beliau. Ayo kita langsung ke sana ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mas siapa namanya? Nama saya Fatih Rahman Hermawan. Fatih Rahman Hermawan Fatih ya. Rahman Hermawan. Luar biasa. Dan ini Fatih ini kamu sekarang kelas berapa ya, Fatih? Sekarang sedang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya? Boleh ada tekap dikit ya? Oke. Ini Fatih kelas 1 SMA. Lulusan SDIT Al-Mukmin tahun berapa? Tahun angkatan 2017. 2017 ya. 2017. Luar biasa. Dan kemudian ini Fatih, buat pemirsa yang belum tahu ya, hari ini saya datang ke sini sengaja karena nanti malam beliau akan terbang ke luar negeri. Wow, kemana Fatih nanti? Ke Turki. Ke Turki. Wow. Mungkin untuk melanjutkan SMA di sana di Istanbul. Di Istanbul, Turki ya. Turki. Dan kalau kamu SMP-nya di mana? SMP sebelumnya itu di Pondok Pesantren Ponpes Darul Quran Mulia. Darul Quran Mulia. Quran Mulia di mana nih? Daerah mana? Di Serpong. Serpong ya. Luar biasa. Dan setelah dari Serpong situ kemudian kamu mendaftar ke sekolah yang namanya Imam Khatib Turki. Gitu. Sekolah Imam Khatib. Imam Khatib Turki ya. Ya, Luar biasa ya. Gitu. Dan kemudian nih Fatih, ini kan termasuk apa ya? Ini dari Indonesia ada berapa orang nih? Terakhir kali kita sharing, cari tahu siapa lagi yang lulus. Alhamdulillah dari sekolah saya ada satu teman. Jadi dari sekolah di dari SMP sebelumnya, dan setelah kita tanya-tanya ternyata untuk Indonesia untuk tahun ini hanya ada total keseluruhan 4 orang. 4 orang dari Indonesia? 4 orang dari Indonesia. Luar biasa. Jadi sebelum pas kamu tes itu atau mungkin ada wawancara dan sebagainya, itu ada berapa peserta nih kalau boleh tahu? Ada seperti itu nggak? Untuk sebelumnya dari SMP sendiri ada sekitar puluhan orang. Nanti pas lagi di perjalanan saat berkas dan wawancara sisa sekitar belasan orang saja. 11 orang. Disaring lagi jadi? Disaring lagi kemarin hasil terakhir 4 orang. 4 orang ya, luar biasa ya. Dan kemudian ini pas kamu daftar kemudian tes, mengikuti psikotes segala macam atau mungkin wawancara dan sebagainya, ada pengalaman nggak yang mau dibagikan? Pengalaman yang paling mengena ya? Itu saat tahap wawancara. Karena di saat wawancara itu kita ditanyai oleh langsung orang Turki dari sana. Jadi orang Turki dari sana datang ke tempat wawancara dan menanyakan kita gitu. Jadi rasanya agak berbeda gitu, kita memberikan jawaban yang biasa sama orang Indonesia dan saat wawancara itu bersama orang luar negeri. Kamu waktu itu memakai bahasa apa di wawancara sama orang Turki? Ya, saat wawancara itu saya memakai bahasa Inggris. Memang ditetapkan standar lebih baik memakai bahasa Inggris saat wawancara. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya sempat belajar bahasa Turki nggak, Fatih? Iya, bahasa dasar Turki seperti bilang selamat pagi, selamat pagi apa tuh bahasa Turkinya? Merhaba. Untuk formal formal non formal paling itu merhaba. Oh, merhaba. Akhirnya kita jadi belajar bahasa Turki ya, luar biasa ya. Terus gini nih, kan di Turki kan paling tidak makanannya agak berbeda. Kamu sempat browsing makanan di Turki apa aja? Terus kamu sudah mencobain makanan seperti itu atau bagaimana atau gimana? Sebelumnya saat sudah ada pengumuman kelulusan, alhamdulillah langsung bisa bilang abang kelas dari sana yang sudah disandulan dari Indonesia membuat suatu perkumpulan dari WhatsApp. Kita langsung sharing. Yang penting untuk di sana kita itu bawa makanan Indonesia saja seperti cabai, saus yang di sana memang orang Turki itu tidak ada gitu. Oh gitu. Seperti itu. Berarti kamu ada grup WhatsApp orang-orang kakak kelas kamu yang udah di sana ya? Mungkin sudah turun temurun ya. Yang sudah di sana duluan akan menginformasikan kepada adik kelas yang baru. Oh gitu. Tahun berikutnya. Itu dari SMP itu banyak juga?
Lumayan. Ya. Kakak kelasnya. Oh gitu, luar biasa. Dan ini kalau boleh tahu sekolahnya berapa tahun ya di Turki nanti rencananya? Untuk sekolah di Turki untuk pendidikan di sana setiap jenjang itu 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, 1 tahun untuk kita belajar bahasa. Nah, 3 tahun berikutnya seperti belajar seperti biasa gitu. Oh gitu, luar biasa. Berarti nanti ada gelarnya kali? SMA berarti ya? SMA. Oh luar biasa. Iya, SMA. Itu Turki ya, luar biasa ya. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, suka dukanya apa sih dalam pendaftaran sampai endingnya itu? Ya, momen yang paling misalnya duka sekali gitu ya. 1 bulan sebelum pengumuman kelulusan, kita sudah dapat email, sudah dapat konfirmasi bahwa beasiswa ini dibatalkan dikarenakan alasan COVID. Ya. Mungkin dari situ ya kita merasa, saya sendiri merasa sudahlah, kan sudah ada istrinya gitu. Tapi alhamdulillah sekitar 2 minggu kemudian dapat telepon lagi. Oh gitu, mungkin kamu di prank kali ya? Iya, mungkin di prank gitu. Oh iya mungkin, tapi nggak. Ada perubahan, ada sedikit perubahan dari pihak sana. Alhamdulillah, walaupun secara kuota jelas jauh sekali dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hampir sekitar 30 orang dari Indonesia. Oh gitu, tahun sebelumnya 30 orang, tahun ini hanya 4 orang? Hanya 4 orang. Mungkin karena alasan COVID ya, seperti itu. Subhanallah ya. Oke, kemudian saat ini kamu udah hafalan Al-Qur'annya berapa juz ya, Fatih? Ya. Alhamdulillah selama dari SD sampai ke SMP dan SMA saya telah menghafal 18 juz. 18 juz ya, luar biasa ya. Kalau adik-adik kamu? Ya. Adik-adik kamu? Adik-adik mungkin baru pada juz amma jadi kan gitu. SD. Iya, luar biasa ya. Berarti kamu kan yang di SD Al Mumin ada berapa orang ya keluarga kamu ya? Di SD Al Mumin dari saya sekolah ada 4 orang, tiga bersaudara seperti di sana. Oh gitu, luar biasa ya. Termasuk kalau satu lagi Alif, anaknya tante ya? Itu saudara saya. Ya. Oh, saudara saya juga masuk ke sana. Di Al Mumin juga ya. Berarti ini Haji Oyar itu banyak anak-anak yang sekolah di Haji Al Mumin ya? Karena kita di SD Al Mumin dan melihat memang pendidikannya sangat berkompetensi sekali. Gitu. Akhirnya satu keluarga, ini rujukan, ini luar biasa ya. Harus dimasukin anak-anak guys. Ya, Fatih, misalkan ya ini ada Pak Guru-Bu Guru nonton acara ini, itu kamu mau bicara apa? Yang paling utama sekali ya, saya ucapkan terima kasih segala sebesar-besarnya kepada para guru yang telah mengajar saya. Baik yang di jenjang SMP ataupun SD, semuanya saya terima kasih sekali karena tanpa jasa mereka tidak mungkin saya bisa sampai mendapat beasiswa seperti ini. Kalau kamu ngaji di sekitar sini ya, di dekat rumah? Ya. Ngaji ya? Termasuk Pak Ustadz ya? Terima kasih ya, oke. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kemudian Fatih, persiapannya apa aja sih ketika mau berangkat ke sana? Tadi kan Bapak lihat kamu ada koper 2 gede banget ya? Iya. Ya itu isinya apa aja? Yang paling penting sih kemarin dapat info sharing dari abang kelas kita yang dari sana. Yang paling penting untuk sekarang itu mungkin pakai pakaian yang tebal ya, karena di sini kan ada 4 musim. Oh gitu, ada 4 musim? Ada 4 musim. Musim apa aja? Ada dingin, musim panas, musim dingin sama gugur dan semi. Oh gitu. Dan sekarang ingin menghadapi dikit lagi musim dingin. Jadi mungkin banyak banget saran dari abang kelas di sana untuk membawa pakaian tebal. Gitu. Termasuk bawa sarung. Termasuk ya. Indonesia. Ini yang paling ini. Dari semua kita tanyain kan ini, Bang, ini apa nih yang harus kita persiapkan? Yang paling penting ada satu. Apa tuh? Kalian bawa khas Indonesia. Kopiah, sarung. Oh gitu. Karena di sana itu kan kita sangat berdatangan dari berbagai negara ya. Penting sekali identitas ya. Identitas negara tersebut. Jadi luar biasa. Benar-benar ditekankan kemarin saat kita peci dan sarung. Peci hitam. Peci hitam, kopiah dan sarung. Bung Karno dong ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi kamu sudah bicara banyak dengan kakak-kakak kelas kamu yang di sana. Tapi kamu sempat tanya nggak suka dukanya apa gitu? Untuk suka duka kakak kelas yang sebelumnya saya kurang tahu gitu.
Malah sempat tanya-tanya Kak, suka dukanya apa atau gimana itu? Hmm, Kalau ekstrim tadi kan yang dingin tadi kan, tadi udah dikasih tahu. Oh itu. em, Untuk ya, makanan tadi kan udah ya, yang penting bawa cabai, bawa ya. apa, sambel itu. Yang paling harus diperhatikan kata abang kelas kita itu adalah sikap kita di sana gitu. Sikap kita. Ya, soalnya ada perbedaan yang sangat jauh gitu ya antara orang Turki di sana dan Indonesia. Iya. Terutama soal ketepatan, soal bagaimana kita harus serius belajar di sana karena kita menurut teman kelas kita kapan-kapan pun bisa dipulangkan seperti itu. Semua ya. Berarti kamu di sana harus disiplin banget ya? Sangat disiplin. Harus sangat tekun. Iya luar biasa ya. Dan kemudian ketika lulus itu kan kemarin tes lulus itu, tanggapan ayah bunda gimana? Mengizinkan atau tidak atau bagaimana ketika kamu? Alhamdulillah dari awal semenjak saya mulai mengajukan ada beasiswa ini, tanggapan dari orang tua sangat support. Jadi mereka mendukung ya? Mendukung sekali. Luar biasa. Mungkin mereka yang deg-degan juga ya. Iya. Ini anak di sana gimana nih? Paling insya Allah nanti ada komunikasi lah lewat video call dan sebagainya ya. Gitu. Kemudian ada nggak sih pesan buat teman-teman sekelas kamu atau SD gitu? Oh iya. Misalkan mereka pada nonton acara ini. Pesannya dari saya semenjak belajar, menurut saya untuk menggapai sesuatu tuh gak ada yang nggak mungkin gitu. Silakan effort seberapa keras kita mengeluarkan usaha sesuatu seperti itu. Seperti itu saya pesannya. Ada pesan buat teman-teman SMP? Buat teman-teman SMP terima kasih, termasuk juga teman SD terima kasih atas segala waktunya karena walaupun orang tua, keluarga semua mensupport, tentu saja kan ada andil teman-teman untuk menyemangati saat itu, untuk membantu kita latihan karena yang saat wawancara kan kita harus banyak latihan bagaimana cara menanggapi orang. Termasuk kakak kelas kamu yang udah di sana ya? Termasuk kakak kelas yang di sana. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian ini ketika kamu memutuskan untuk mendaftar ke sekolah Turki, itu awalnya gimana? Apa inspirasi dari mana itu? Pertama memang sudah ada beberapa abang kelas yang di sana, dan saat itu ada sekitar seminar yang menceritakan tentang ini loh, ada beasiswa SMA internasional di mana hampir semua negara yang dari Afrika, dari Asia berkumpul dalam satu sekolah. Nah, motivasi saya itu, saya melihat begini, walaupun mungkin bisa dibilang pendidikannya hampir sama-sama saja, walaupun seperti itu akan ada poin plus, yaitu pengalaman, experience-nya tentu berbeda. Apalagi luar negeri kan ya? Seperti itu. Jadi itu motivasi saya yang sangat terbesar. Saya ingin merasakan lebih banyak bagaimana menghadapi tantangan juga kan ya? Menghadapi tantangan termasuk. Oke, kemudian Fatih, ketika kamu tadi memutuskan untuk ya udah saya daftar aja, itu langkah pertamanya apa kemarin? Langkah pertama kita menyiapkan berkas. Menyiapkan berkas ya? Apa sih berkas yang disiapin? Berkas yang perlu disiapkan itu raport-raport nilai kita, keaktifan kita, seperti itu. Jadi untuk sekolah ini saat saya lihat tidak mengandalkan hanya raport saja, tidak hanya mengandalkan nilai-nilai di kertas, ulangan sebagai macamnya, tapi juga melihat keaktifan siswa itu. Keaktifan siswa dalam artian apakah jika ada acara dia mengikuti sebagai panitia atau sebagainya, apakah ada lomba dia mengikuti seperti itu, dihitung juga. Ya, berarti kamu waktu itu kan sempat memberikan informasi kepada mereka ya tentang diri kamu kan ya. Kamu ceritakan tentang diri kamu dari 0A sampai Z lah ya gitu. Nah, kemudian termasuk aktivitas kamu kalau di sekolah sempat jadi OSIS atau mungkin ada pengurus pesantren atau apa itu? Ada, karena mungkin saat itu sedang SMP. Kalau di SD kan, di SD ketua kelas nggak?
Di SD ketua kelas pernah. Ketua kelas ya. Kalau di SMP? juga semua pernah. Ketua kelas ya? Ya. Pernah ya? Oh, gitu. Jadi mungkin saat memberikan keterangan tentang diri akan mendapat poin plus mungkin. Kita menemukan saya pernah menjadi ketua kelas. Jadi memberikan kesan ya, berarti jiwa pemimpin ada nih gitu. Kemudian hobi kamu apa sih? Hobi yang paling utama saya secara jujur sih membaca sih. Membaca ya? Membaca. Luar biasa. Dan untuk sharing-sharing juga bagi teman-teman yang mau ikut. Mungkin hobi membaca ini harus selalu dicantumkan karena pentingnya sekali gitu. Apapun cita-citanya wajib membaca ya? Wajib membaca karena juga tahu dari pelajar-pelajar yang sebelumnya, hampir semuanya yang lulus itu adalah orang yang hobi membaca seperti itu. Luar biasa. Jadi penting sekali. Kemudian kalau cita-cita kamu apa sebenarnya sih? Cita-cita saya untuk secara spesifik belum ada, cuman saya ingin untuk membuat Indonesia itu lebih baik lagi. Luar biasa. Urusan ekonomi, urusan pendidikan, entah itu saya bekerja di mana saya belum memikirkan terlalu matang. Tapi goal secara garis besar itu. Luar biasa ya. Jadi di dalam atau di balik Fatih yang dulu pernah kecil ini di SD, kamu punya cita-cita besar ya? Luar biasa. Fatih, harapannya apa? Buat Indonesia atau mungkin buat pemerintah atau mungkin buat siapapun? Harapannya itu lebih kepada para adik-adik kelas, kepada teman-teman, kepada generasi milenial. Semoga kita semakin giat belajar, kita semakin tahu bahwa bukan masalah, tantangan yang akan kita hadapi di masa kemudian akan lebih besar tentunya daripada sebelum-sebelumnya. Berarti berarti nggak boleh takut ya? Iya, betul. Ya nggak boleh takut keluar negeri, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh takut berbahasa ya? Berbahasa kita harus berani. Kita itu Indonesia loh. Kita memiliki kualitas yang hebat. Luar biasa ya. Berarti kamu bangga menjadi anak Indonesia? Iya. Menjadi rakyat Indonesia bangga ya? Bangga sekali. Jadi ingin membuat Indonesia lebih baik lagi ke depannya? Lebih baik lagi. Luar biasa. Mata nasional kalau Indonesia itu bukan hanya sekedar Indonesia, tapi wow. Iya, luar biasa ya. Bahkan sejak zaman Gajah Mada ya? Iya, sejak zaman Gajah Mada, sejak zaman terdahulu. Bentar dulu, kamu tadi hobi membaca. Apa sih buku yang kamu baca? Bacaan yang sering saya baca itu lebih mengarah ke agama. Kitab-kitab gitu ya? Agama, akan tetapi dibahas secara sains gitu. Oh gitu? Ya, seperti kejadian-kejadian khususnya biologis ya. Dan kejadian yang telah ada disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran Islam itu dibahas ternyata yang ada di sains. Oh gitu. Saya suka membaca itu. BTW, dulu kan pernah belajar di SD kan ya? Pelajaran favorit? Pelajaran favorit saya itu yang berbau sosial. Ya. Kenapa? Sosial ya? Itu IPS, sejarah. Oh gitu ya, luar biasa. Menurut saya penting, apalagi sejarah. Menurut saya penting sekali tuh bagi kita generasi milenial mengetahui sejarah apa yang telah pendahulu kita itu lakukan. Karena dengan itu mungkin akan memunculkan semangat yang lebih untuk berjuang pada negara ini, seperti itu. Berarti belajar sejarah itu penting untuk mengetahui kekuatan kita seberapa. Iya, seberapa. Dan kita harus bagaimana ya? Dan harus bagaimana ke depannya juga untuk berkaca ke belakang. Iya, baik. Satu kata dong buat SD Al-Mumin atau satu kalimat. Satu kalimat. SD Al-Mumin adalah SD Al-Mumin. Mantap sih saya. Luar biasa. Terima kasih Fatih ya. Mantap. Ya, assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, demikian tadi wawancara Chandra hari ini dengan Mas Fatih. Mohon doanya semoga nanti beliau selamat sampai di Turki dan juga beliau tetap menjadi orang yang baik dan insya Allah menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia yang lainnya, dan nanti beliau dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja SD Al-Mumin TV. Saya Chandra, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.